Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayani. Wassalatu ala Muhammadin mab'uthi bi khairil milali wal adyani wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Dan sebelum kita memulai, marilah kita bertawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa Shallallahu alaihi wasallam bin Abdul Rahim Abdul Rahman al-Mudir wal fatih lil Imam Alim al-Khub Syekh Ibrahim bin Ismail al-Rislat al-Musabit nafa'ana Allah bidam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada wa ma yutawassalu bihi. Mana ini? Wa ma yutawassalu bihi. Ini dia. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Wama, dan sesuatu yutawassalu yang menjadi sarana bihi dengan ma iqamatul wajibu, apa terbangunnya sesuatu yang wajib, yakunu maka ada apa ma wajiban ialah wajib. Jadi sesuatu yang menjadi wasilah sempurnanya suatu kewajiban, iqamatul wajibu. Oh, di sini ada ila ya. Ila iqamatil wajibi, untuk melaksanakan suatu kewajiban, yakunu wajiban, maka hal tersebut menjadi wajib. Katakanlah seperti ma ini seperti wudu. Wudu itu tidak wajib. Sebenarnya hukumnya sunnah, tetapi menjadi wasilah bihi dengan wudu itu ila iqamatil wajibi, pada mendirikan suatu yang wajib, yakunu wajiban, maka ma ini akan menjadi wajib. Karena sholat itu adalah syaratnya sempurna daripada suatu yang wajib, yaitu adalah sholat itu, maka yang sunnah, yakni wudu ini akan menjadi wajib. Sama halnya ketika kita memerintahkan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu, katakanlah kita memerintahkan agar memasang lampu, maka untuk menyempurnakan perintah kita untuk memasang lampu tersebut, ia membutuhkan tangga, maka baginya tangga tersebut adalah suatu yang wajib, karena menjadi penyempurna suatu yang wajib, yakni adalah perintah untuk memasang lampu. Fal ilmu bil fardi wal wajibati sababun li iqamatihima. Fal ilmu, maka mengetahui, bil fardi dengan suatu perkara yang fardu, wal wajibatu dan sesuatu yang wajib, sababun ialah menjadi sebab, liiqamatihima untuk menunaikan fardu dan suatu yang wajib. Fayakunu fardon, maka ada apa ilmu, pengetahuan, fardon ialah fardu. Wa wajiban, dan menjadi kewajiban, mislahuma seperti keduanya. Jadi mengetahui berbagai perkara fardu dan hal-hal yang wajib itu menjadi sebab bagi penegaknya keduanya. Ilmu ini bisa menegakkan suatu yang fardu menjadi baik, sesuatu yang wajib itu menjadi wajib, menjadi sempurna, maka sebabnya ilmu ini untuk bisa mendirikan suatu yang fardu dengan kewajiban, maka hukumnya fardu dan wajib.
Wa kadzalika fi shaum. Wa kadzalika dan begitupun fi shaumi di dalam bab puasa, wa zakati dan juga bab zakat. In kana lahu malun. Jika karena kondisinya lahu dimiliki orang, malun ialah harta. Asyartu qayyidun li zakati. Asyartu syarat, ya, adapun lafaz syarat ini qayyidun ialah menjadi pengikat li zakati bagi zakat. Nah, begitu juga bab puasa, kita juga harus mengetahui untuk bisa menyempurnakan. Maka ilmu mengetahui tentang puasa itu adalah wajib. Puasanya adalah suatu kewajiban, maka untuk bisa menyempurnakan dari puasa ini harus memiliki ilmu, maka ilmu pun menjadi wajib. Begitu juga zakat. Bisa menyempurnakan untuk menunaikan zakat ini, syaratnya adalah memiliki harta. Wal haji in wajib alaihi. Begitu juga haji in wajib jikalau sudah diwajibkan alaihi baginya. Yakni maksudnya yaftaridu menjadi wajib atau diwajibkan alaihi bagi orang Islam ilmu hadhil asya, apa ilmu perkara ini, kama yaftaridu sebagaimana diwajibkan anfusuhuma anfusuha, ya. Kama yaftaridu sebagaimana diwajibkan anfusuha apa dirinya ibadah. Jadi di sini di awalnya juga harus mengetahui tentang haji. Jika haji itu telah diwajibkan baginya. Maksudnya pengarang, yakni maksudnya pengarang ini siapa? Syekh Az-Zarnuji, diwajibkan bagi orang Islam mengetahui berbagai perkara ibadah ini. Sebagaimana diwajibkan substansi ibadah tersebut. Jadi harus disempurnakan dengan syarat-syaratnya. Wa kadzalika begitu juga. I'adu lafdhatin kadzalik. Wa kadzalika dan begitu juga a'ada. Pengarang mengulang Syekh lafdhata kadzalik, lafad kadzalik. Dia mengulang lafad kadzalik isyaratan karena mengisyaratkan ilal mughayarati, karena adanya perbedaan min jihati kaunima dari segi sesuatu atau uraian yang telah lalu sabaqah minal ibadati dari berbagai ibadah, wama sayati dan keterangan sayati yang akan datang minal muamalati dari berbagai golongan ibadah muamalat. Artinya pengarang ini mengulang kalimat kadzalik, a'ada lafdzata kadzalik. Di awal itu banyak contoh-contoh suatu yang wajib, begitu juga. Makna kadzalik ini begitu juga. Mengulang lafaz kadzalik karena mengisyaratkan adanya perbedaan dari segi sesuatu uraian yang lalu, yang telah lewat pada lafaz kadzalik yang pertama, termasuk dari golongan ibadah. Wa man sayati minal muamalati, dan sesuatu yang akan datang termasuk golongan muamalat. Fil buyu'i, di dalam perkara jual beli, in kana yattajiru, jika ia berdagang. Lafaz yattajiru minat tijarati, yakni dari akar kata tijarah. Yakni yaftaridu ala kulli muslimin, yaftaridu menjadi wajib, yakni maksud pengarang yaftaridu diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap orang Islam ilmu ma mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi ilmu sesuatu fi mubaya'atihi di dalam transaksi jual belinya asyar'iyyati yang sesuai dengan aturan
syariat. Liyataharraza, agar supaya ia dapat menjaga diri fiha, di dalam sesuatu transaksi itu, anir riba, dari riba, wasyubahati, dari berbagai syubhat, wal khalali, kecacatan, wal fasadi, dan kerusakan. Maksudnya pengarang dari keterangan ini, diwajibkan bagi orang Islam mengetahui sesuatu yang terjadi di dalam transaksi jual belinya yang sesuai dengan aturan syariat, agar supaya ia dapat menjaga diri dengan sesuatu itu dalam transaksinya jauh dari riba dan berbagai kesyubhatan, kecacatan, dan kerusakan. Maka ilmu mengetahui tentang muamalat ini ketika dia memang sudah menjadi orang berdagang, maka wajib ia ketahui. Sama dengan sholat tadi di atas ya. Nah, kita lanjut. Saya geser dulu untuk kayak ini nih. Wa ayyada hadzal ma'na biqaulihi, wa ayyada, di atas ada wa ayyada. Wa ayyada, dan memperkuat siapa pengarang kitab, yakni adalah Asy-Syaikh Az-Zarnuji, hadzal makna, pada pengertian ini, pengertian tentang yang tadi, biqaulihi, dengan ucapannya. Qila, dikatakan, li Muhammad ibn al-Hasan, pernah dikatakan oleh seseorang pada Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, alla tusannifa kitaban fi zuhdi. Ya, ala, ya, ayolah, gitu ya. Anda, maksudnya, tusannifa, menyusun sampean kitaban pada kitab az-zufi zuhdi, di dalam bab zuhud. Allah bitasdid, oh Allah ini bitasdid ya. Allah tusannifa kitaban, Allah tusannifu kitaban fi zuhdi. Ayolah Anda coba mengarang kitab tentang zuhud. Allah bitasdidi, kalimat Allah ini adalah lafaz yang ditasdidkan, kalimatu takhsisin, ya, adalah kalimat takhsis, menyuruh dengan nada keras. Famaknahu, maka pengertian lafaz Allah, makna dari lafaz Allah, idza dakhalat 'ala al-ma'asi at-tawbihu wal lawmu 'ala tarkil fi'li, wa maknahu fil mudhari al-hissu 'ala al-fi'li wa talabi fa hiya fil mudhari bi ma'na al-amri. Kalimat Allah ini penjelasannya begini. Idza dakhalat, apabila masuk, alal madhi, kalimat Allah ini, idza dakhalat, apabila ia masuk pada fi'il madhi, kata kerja lampau, at-taubih, apa, pencemoohan, kemudian wal laumu, dan mencela, ala tarkil fi'li, atas meninggalkan sesuatu perbuatan, wa maknahu fil mudhari, dan pengertian lafaz Allah pada fi'il mudhari al-hissu. Fa maknahu idza dakhala al-madhi at-taubih. Jadi Allah ini, ya, Allah, kalimat Allah ini jika masuk ke fi'il mudhari, ini Allah tusannif, masuk ke fi'il mudhari, maka at-taubih wal laumu, maknanya adalah cemoohan. Maknanya apa? Cemoohan. Dan juga mencela, alaum, ala tarkil fi'li, atas meninggalkan sesuatu. Kalau ke fi'il madhi. Tapi di sini ke fi'il mudhari. Wa ma'nahu fil mudhari, wa ma'nahu, dan lafadznya Allah fil mudhari, ketika masuk ke fi'il mudhari, al-hathu, adalah anjuran. Alal fi'li, atas satu pekerjaan, wa talabi lahu, dan juga menuntut lahu kepadanya. Fa huwa fil mudhari, fa hiya fil mudhari'i bi ma'nal amri. Fa hiya, maka maknanya Allah fil mudhari'i, di dalam ketika masuk ke fi'il mudhari, bi ma'nal amri, dengan arti atau makna perintah. Makanya ayolah, ya,
Di sini di atas, ayolah engkau mengarang kitab dalam bab zuhud. Jadi sudah masuk ke fi'il mudhari. Yakni khataba ba'du talamidhi li Muhammad bin Hasan biqaulihim. Yakni maksud pengarang Syekh Az-Zarnuji, khataba berdialog ba'du talamidhi, siapa sebagian murid, li Muhammad bin Hasan, murid dari Muhammad bin Hasan, biqaulihim, dengan ucapan mereka. Ini pernah meminta kepada gurunya, yakni Muhammad bin Hasan, alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Apa kata beliau? Alla, ayulah, tusannifu, engkau mengarang, kitaban, pada satu kitab, fi zuhdi, di dalam bab zuhud, muharridina, dalam keadaan mereka terus mendesak, iyahu, kepada beliau, ala tasnifi kitabin, untuk mengarang satu kitab, fi zuhdi, di dalam bab zuhud. Jadi isi kitabnya, isi permintaannya seperti itu. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan dengan kalimat apa? Lima la tusannif. Di sebagian kitab yang lain dalam kitab Ta'lim Muta'lim ditulis lima la tusannif. Kenapa engkau tidak mengarang kitaban pada satu kitab? Jadi kalimat yang lain ada yang mengatakan la tusannif, sedangkan di atas alla tusannif. Ya, kalau fi'il masuk ke fi'il mudhari itu maknanya seperti permintaan. Tapi kalau masuk ke fi'il madhi, cemoohan, ejekan. Fahina idzin, maka saat menggunakan naskah, yakunu istifhaman. Lafad 5, yakunu, maka ada lafad 5, istifhaman, menjadi pertanyaan. An illati adami tasnifihi, tentang alasan beliau tidak mengarang kitab. Jadi kalau menggunakan 5, kenapa? Maka hal tersebut akan menjadi apa? Pertanyaan tentang alasan beliau tidak mengarang kitab. Tetapi kalau yang pakai Allah, itu adalah suatu permintaan dari murid-muridnya kepada beliau, lebih sopan kalimatnya. Lalu beliau menjawab, qala sannaftu kitaban fil buyu'. Qala, beliau berkata, Imam Muhammad bin Hasan, sannaftu, saya telah mengarang kitab. Sannaftu, saya telah mengarang kitaban kitab, fil buyu'i, dalam tentang jual beli. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah, ya, kitab Ta'lim Muta'lim disebutkan apa? Bil idhofati, dengan mengidhofahkan lafad apa? Lafad kitab kepada lafad buyu', kitabul buyu'i, dalam naskah yang lain, fa'alan nasakhati. Fa'alan nuskhatil ula, fa'alan nuskhatil ula, maka berdasarkan naskah pertama, yakunu, maka ada al-makna, apa pengertian, sannaftu kitaban fi ahwalil buyu'i. Sannaftu, saya telah mengarang kitaban, pada satu kitab, fi ahwalil buyu'i, tentang berbagai keadaan dalam jual beli, minas sihhati wal fasadi, berupa keabsahan jual beli dan kerusakan atau tidak sahnya jual beli. Naskah yang pertama. Wa turuqit taharruzi, dan cara-cara menjaga fiha, pada dirinya, anis syubhati, dari berbagai kesyubhatan, wal makruhati, dan berbagai kemakruhan. Jadi hanya lafaz saja ini, ya. Saya ulangi kembali bahwa di atas itu pernah ada seorang dari santri, sebagian dari murid-muridnya Syekh Az-Zarnuji, Muhammad bin Hasan, mengucapkan alla tusannifu kitaban fi zuhdi muharridina iyahu ala tasnifi kitabin fi zuhdi. Ayolah, kata muridnya, ayolah engkau mengarang sebuah kitab tentang zuhud.
dalam keadaan mereka terus mendesak kepada beliau untuk mengarang sebuah kitab tentang zuhud. Kemudian di sebagian naskah kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan dengan kalimat apa? Lima la tusannifu kitaban. Karena apa Anda tidak mengarang kitab? Fahina idin, maka saat menggunakan naskah itu, lafad lima, menggunakan lafad lima, berarti lafad yang kedua, menjadi pertanyaan tentang alasan beliau tidak mengarang kitab, padahal sudah dikarang. Maka jawaban beliau, qala sannaftu kitaban fil buyu'. Beliau, Imam Muhammad bin Hasan berkata, saya telah mengarang kitab tentang jual beli. Di sebagian naskah kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan dengan mengidhofahkan lafad kitab kepada lafad buyu'. Langsung artinya beliau menulis begini sebagian redaksinya. Sonaftu kitabal buyu'i. Kitabal buyu'i. Jadi bukan sonaftu kitaban fil buyu'i. Tapi membuang fi. Langsung diidhofahkan. Buyu'nya dimudhafkan pada kitab. Wafi ba'tin nusakhi bil idhafati. Ya. Fa'alan nuskhatil ula yakunul ma'na sonaftu kitaban fi ahwalil buyu'. Maka dari keterangan naskah yang pertama, maka tersiratlah makna sannaftu kitaban fi ahwalil buyu' minas sihhati wal fasadi. Kalau tidak dimudhafkan, kalau cuman sannaftu kitaban fil buyu'i, maka maknanya apa? Saya telah mengarang kitab tentang berbagai keadaan dalam jual beli, berupa keabsahan jual beli, kerusakan atau tidak sah jual belinya. Dan cara-cara menjaga diri dalam jual beli dari berbagai perkara syubhat dan hal-hal yang tidak disukai. Nah, ini hanya sekedar lafadznya saja, penjelasan lafadz antara mudhaf dan tidak dimudhafkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan saat pengucapan beliau itu sebagai jawaban dari murid-muridnya. Yakni hadat tafsir minal musannifi. Maksud beliau, hadat tafsir penafsiran kalimat yakni. Kalimat yakni ini maksudnya apa? Minal musannifi, dari pengarang Syekh Az-Zarnuji. Kalimat yakni ini dari beliau Syekh Az-Zarnuji. Wa innama fassara kalamahu li'anna dhahira kalamihi la yakunu jawaban li su'alihim. Wa innama fassara, dan sesungguhnya beliau menafsirkan ucapan Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi kalimat yakni ini adalah tafsiran dari Syekh Az-Zarnuji, dari Syekh Muhammad bin Hasan. Wa innama fassara kalamahu, kenapa beliau menafsirkan seperti itu? Li'anna dhahira kalamihi, hanyalah karena makna yang dhahir, la yakunu jawaban li su'alihim, hanya karena makna yang dhahir dari ucapan beliau tidak menjadi jawaban untuk pertanyaan para muridnya. Li'anna ahwal az-zuhdi ghairu ahwalil buyu'. Karena sesungguhnya kondisi-kondisi tentang zuhud, ghairu ahwalil buyu', bukan di dalam kondisi-kondisi bab buyu', li'anna ibarata man taraka zabani'a ziyanati wal hawa wad dunya fala yunasibu bayanuha fi kitabil buyu' fala budda min tafsiri kalamihi. Li'anna ahwalal zuhdi, karena bahwasannya keadaan-keadaan zuhud, ghairu ahwalil buyu', bukan keadaan-keadaan jual beli. Li'annahu ibaratun, karena bahwasannya zuhud, ibaratun adalah sebuah ungkapan antar kizinati, dari meninggalkan berhias diri, wal hawa, hawa nafsu, wad dunya, dan dunia. Fala yunasibu, maka tidak selaras bayanuha, penjelasan keadaan zuhud, fi kitabil buyu', dalam kitab bab buyu', fala budda min tafsir kalamihi, maka tidak boleh tidak, artinya mesti harus menafsirkan ucapan Imam Muhammad. Nah, jadi kalimat yakni di atas itu penjelasan dari Syekh Az-Zarnuji, maka dirinci kembali
oleh beliau bahwa kalimat yakni ini dari pengarangnya kitab ini, Syekh Az-Zarnuji, dan sesungguhnya beliau menafsirkan ucapan Imam Muhammad bin Hasan kalimat yakni itu. Kenapa? Karena makna yang zahir dari ucapan beliau tidak menjadi jawaban untuk pertanyaan para muridnya. Para muridnya itu Allah tusannifu kitaban fi zuhdi. Minta agar supaya Syekh Muhammad ini mengarang kitab tentang apa? Zuhud. Tetapi malah beliau apa? Sannaftu kitaban fil buyu. Saya telah mengarang dalam kitab bab buyu. Maka ini bukan jawaban kata Syekh Az-Zarnuji. Karena bahwasannya keadaan bab zuhud itu bukan keadaan jual beli. Ya jelas bukan. Jual beli ya ada babnya sendiri. Bab zuhud itu adalah juga babnya sendiri. Karena bahwasannya zuhud adalah sebuah ungkapan yang meninggalkan berhias diri. Zuhud itu bisa dikatakan ilmu tasawufnya. Bahwa kemudian juga meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan dunia. Kalau memang yang dikarang oleh Syekh Muhammad ini adalah tentang buyu, maka tidak selaras dengan apa yang diminta oleh para muridnya. Dalam bab jual beli ini yang dijawab oleh gurunya. Maka tidak boleh tidak harus menafsirkan ucapan Imam Muhammad. Az-zahidu man yataharraza. Nah, kemudian az-zahidu, orang yang zuhud, man ialah orang, yataharraza, yang menjaga. Ayyahfadu nafsahu, yakni memelihara dirinya. Jauh anis syubhati, dari berbagai perkara syubhat. Ini yang dimaksud zuhud itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Syubhat itu ditinggalkan, apalagi yang haram. Inilah yang dimaksud zuhud. Jam'u syubhatin, lafad asyubhati. Jam'u syubhatin adalah jamak dari lafad syubhat. Ay'an tanawulil asya' allati fi hilliha syubhatun. Apa maksudnya? An tanawulil asya', yakni dari mengkonsumsi berbagai perkara allati fi hilliha, yang dalam hal-hal kehalalannya itu syubhatun, terdapat kesamaran. Ini masih ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi yang dimaksud zuhud, orang zuhud itu adalah orang yang menjaga, yakni memelihara dirinya dari berbagai perkara syubhat. Seperti apa? Seperti mengkonsumsi berbagai perkara yang dalam hal kehalalannya itu terdapat kesamaran. Nah, itu saja yang bisa kita kaji. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.